Apakah nikah mut'ah halal? Mungkin yang jadi alasan bagi mereka berkaitan dengan mut'ah ini kita pernah mendengar bahwasanya pernah dihalalkan di zaman Nabi. Ya. Dan kemudian inilah yang dipegangi bagi mereka sampai hari ini. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membantah mereka bahwasanya memang mut'ah ini memang tidak diperbolehkan lagi? Kalau kita bantah pakai hadis riwayat Abu Bakar, kami tak terima, Abu Bakar kafir. Kalau dibahas pakai hadis riwayat Muslim, kami tak terima Muslim. Kalian pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, kami tak pakai itu. Maka Ali sendiri, riwayat dari Ali mengatakan yang periwayat tentang mut'ah diharamkan tahun ke-7 pada peristiwa Khaybar. Pada peristiwa Khaybar itu dua yang diharamkan. Pertama, al-umur al-ahliyah, keledai jinak. Keledai jinak haram tahun ke-7 dan mut'ah dihentikan tahun ke-7. Sebelum itu mereka boleh nikah kontrak saat perang. Perang jauh, istri tak ada. Di situ dia boleh nikah perempuan sementara perang. Saya nikahi kamu dengan mahar seekor kambing sementara perang selesai, tunai. Setelah perang Khaybar, setelah pembebasan Khaybar tahun ke-7, tidak ada lagi. Periwayatnya itu Ali bin Abi Thalib, imam kalian sendiri. Yang kedua, riwayat yang dikutip oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah dari kalangan mereka sendiri, kalau memang mengaku itu masih saudara dia. Imam Syaukani dari kalangan Zaidiyah mengatakan, menurut kami bahwa mut'ah itu sudah terhenti, diharamkan, dilarang Nabi sejak tahun ke-7. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz ini, bagaimana pendapat Anda dari pernyataan sahabat tentang nikah mut'ah sebagaimana terdapat dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Su'aib Al-Arnaud jilid 22 terbitan Mu'assasah Ar-Risalah cetakan pertama tahun 1998 Masehi atau 1419 Hijriah halaman 169. Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, kami melakukan mut'ah di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, sampai Umar melarang kami pada akhir masa kekhalifahannya. Maksudnya adalah nikah mut'ah. Muhakik berkata sanadnya sahih sesuai syarah Muslim. Dalam riwayat ini Jabir Al-Ansyiri, seorang sahabat Nabi SAW, mengakui bahwa praktek mut'ah itu masih terjadi sampai zaman Khalifah Umar. Dalam kitab Sahih Muslim terbitan Dartibah halaman 632, kitab An-Nikah bab nikah al-mut'ah telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij. Dia berkata, Abu Zubair telah mengabarkan kepadaku. Dia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdillah berkata, kami melakukan nikah mut'ah dengan mahar atau mas kawin segenggam kurma dan gandum selama beberapa hari pada zaman Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar sampai Umar melarangnya sehubungan dengan kasus Amr bin Hurais. Ditambah lagi adanya sanksi dari khalifah kedua bagi yang melakukan dua jenis mut'ah yang mana tercantum dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Ibn Battal, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 7, terbitan Maktabah Ar-Rus halaman 226. Berkata Nafi dari Ibnu Umar, Umar berkata, dua mut'ah yang ada di zaman Nabi SAW, aku melarang keduanya dan aku akan menghukum bagi yang melakukannya, yaitu mut'ah nisa atau nikah mut'ah dan mut'ah haji. Yang ingin kami tanyakan, jika nikah mut'ah itu telah dilarang oleh Rasulullah SAW, lantas apa manfaatnya pelarangan Khalifah Umar dalam kasus Amr bin Hurais? Sehingga nantinya akan timbul pertanyaan, sebenarnya siapa yang melarang nikah mut'ah tersebut? Apakah hadis Rasulullah SAW atau fatwa Khalifah kedua? Sekarang yang ingin kami tanyakan lagi kepada Ustadz, bagaimana pernyataan Ibn Hazm di dalam kitabnya yang memuat nama-nama para sahabat Nabi SAW yang masih menghalalkan nikah mut'ah? Dalam kitab Al-Muhalla bi Al-Atsar karya Ibn Hazm, salah seorang ulama Ahlus Sunnah,
Jilid 9, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut. Cetakan pertama tahun 2003 Masehi atau 1425 Hijriah, halaman 129. Ibn Hazm berkata, telah tetap dihalalkannya nikah mut'ah oleh sekelompok salaf dari setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di antaranya salaf tersebut adalah berasal dari kalangan sahabat seperti Asma bin Abu Bakar, Jabir bin Abdillah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin Hurais, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Salamah. Sehingga riwayat pengharaman nikah mut'ah pada peristiwa Khaybar di tahun ke-7 yang dibawakan oleh Ustadz ini dari Sahih Muslim amatlah patut dikaji ulang akan kebenarannya. Yang kedua, riwayat yang dikutip oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah dari kalangan mereka sendiri kalau memang mengaku itu masih saudara dia. Imam Syaukani dari kalangan Zaidiyah mengatakan, menurut kami bahwa mut'ah itu sudah terhenti, diharamkan, dilarang Nabi sejak tahun ke-7. Ustadz ini mengakui bahwa Imam Asy-Syaukani adalah salah satu ulama dari kalangan Syiah. Namun anehnya, di kitab yang beliau susun, yaitu kitab 37 Masalah Populer halaman 111 bab talqin, beliau berdalil dengan pernyataan Imam Asy-Syaukani. Mungkin beliau lupa akan hal ini. Sekali lagi kami sarankan kepada Ustadz ini agar tidak hanya membaca satu judul kitab saja. Hendaknya beliau juga menoleh referensi-referensi yang lain, sehingga umat tidak menjadi kacau dengan pernyataannya. Semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.